guys. Halo. Kembali lagi bersama kami pada hari ini SMK Sapri 1 Blitar sedang ada acara yaitu sosialisasi Project Budget learning. Pemanfaatan barang bekas anorganik. Sip, mau tahu bagaimana keseruannya? Let's go. Selamat datang di SMK Sapri 1 Blitar yang sudah kita rencanakan dari banyak bulan, banyak minggu, banyak hari. Baru hari ini kita bisa bertemu bersama di SMK Sapri 1 Blitar. Yang pertama, kegiatan hari ini kita mulai hari ini jam ini, baru nanti mudah-mudahan tidak sampai siang kegiatan kita sudah selesai. Pertama itu, kemudian kita akan mendengarkan bersama beberapa pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Leonardus Patmo Prabowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Roland, Bu Eni dan rombongan dari tim Dagadu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai. Selamat siang. Selamat siang. Pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya sudah siang. Baik, Bu Eni dan rombongan serta Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang berkasih, seperti yang disampaikan oleh Pak Loren tadi bahwa pada hari ini tanggal 19 Oktober 2024 kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan beberapa minggu, bulan yang lalu, berkaitan dengan intinya berkaitan dengan kewirausahaan. Bagaimana kalian memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita untuk jadikan barang-barang yang berguna, tidak dibuang sembarangan. Kemudian nanti berkaitan dengan teknis pelaksanaan, saya yakin dari tim Dagadu, Bu Eni dan kawan-kawan akan menjelaskan. Kemudian Pak Loren juga dari pihak sekolah yang akan memandu kegiatan dari awal sampai akhir. Pertama, terima kasih banyak Bu Eni dan rombongan bersedia untuk mendampingi anak-anak kami. Inilah anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 12 mereka masih belajar. Mohon maaf saya terlambat karena juga tadi saya masih mengajar. Ini saya tinggal sebentar. Kalau saya tinggal anak-anak bersorak-sorai itu. Pak Prabowo keluar. Ya. Ya. Tapi sebelum dilantik ya Bu. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesediaannya di sela-sela kesibukan Bu Eni dan teman-teman dari tim Dagadu meluangkan waktu pada hari ini untuk mendampingi anak-anak kami untuk memberi pembelajaran khusus kepada anak-anak kami. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian mohon maaf Ibu dan teman-teman dari Dagadu mungkin dalam menyediakan segala sesuatunya kami kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap kepada anak-anakku, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Ini belajar di luar kelas ya. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Saya yakin banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa berpanjang-panjang Pak Loren karena masih ditunggu anak-anak untuk mengajar. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Loren. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Leonardus Patmo Prabowo yang hari ini telah menyempatkan hadir bersama kita semuanya, bersama kami untuk memberi pengarahan atas kegiatan kita. Kemudian sudah saya sampaikan dari 1 bulan yang lalu saya membentuk kelompok dari masing-masing tingkat 10 dan tingkat 11. Maka dari itu barang-barang yang sudah kalian siapkan, yang sudah disiapkan dan yang sudah dikumpulkan bersama dengan pendampingnya masing-masing,
Sekarang silahkan sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebelum kita memulai, maka barisan yang paling depan, silahkan mengecek kelompoknya apakah sudah lengkap sesuai dengan yang kalian bawa. Jika tidak lengkap, tidak lengkap, silakan dicari di mana Anda menyimpan barangnya. Boleh diambil di ruang OSIS maupun sesuai dengan pendamping mengarahkan. Silakan untuk yang barisan depan, silakan kalau kanan putar barisan jalan untuk mengambil. Tuh, sampar. Kelompok ini. Udah makan kan golek kelompokku iki siji loro. Lu kok ilang. Sitoke mbone. Siapa sitoke? Dengan orang kelompok. Kelompokku hilang 3, Bu. Kelompokku hilang 4. Baik, sudah selesai diambil, sudah aman, sudah disiapkan, sip, pokoknya luar biasa. Halo, terima kasih. Baik, terima kasih untuk barang-barang yang sudah dibawa. Ini luar biasa perjuangan kalian, kalau mengapresiasi dengan sungguh. Ini yang kalian bawa akan kita buat bersama-sama menjadi produk yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian informasi dari saya. Selebihnya kita akan mendengarkan bersama dan kita boleh berkenalan bersama siapa sih yang ada di depan kita bersama ini. Ya, maka dari itu kepada Ibu dan tim Dagadu, waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan ke tim Dagadu. Anak-anak mau dibagaimanakan, mau diajari bagaimana, mau dijewer, ikhlas Bu pokoknya, ikhlas pokoknya. Karena kami juga nanti harapannya kami juga jadi peserta. Harapannya kami juga jadi peserta sehingga bisa belajar bareng. Nanti kita belajar bersama kepada Ibu Eni dan tim Dagadu. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk Pak Bowo, guru-guru semuanya, anak-anak semuanya. Perkenalkan dulu, karena tak kenal maka tak sayang ya. Saya Ibu Eni, tapi kalau saya di kantor di Martapura biasanya mereka memanggil saya Ibu Sisil. Saya kerja di Dinas Lingkungan Hidup, tapi kalau di sini saya Bu Eni, rumah saya di Dagadu, Durenan. Ini Bapak Dwi,
bank sampahnya. Kalau saya pembinanya ya. Dan ini Bu Sutima. Nggak asing kan? Asing nggak? Enggak. Beliau ini biarpun sibuk ya. Ini Bu kantin. Tapi kalau di kami dia bukan tim hore, tim gerusak-gerusuh kalau sore, nah gitu. Karena beliau ini sering membantu kami saat-saat kami membuat ekoenzim dan saat-saat untuk pelatihan. Dan ini Bu Tia, Ibu Tia ini bendahara di Bank Sampah Dagadu, ya. Adik-adik udah ngerti tentang sampah anorganik, organik, sudah ya? Kalau belum tahu, nanti buka di Google, ya. Gini, sudah pernah ada yang ke TPA? Tempat bukan tempat pembuangan akhir ya, karena tempat pemrosesan akhir sampah. Belum? Kalian bayangin gunung, pernah lihat gunung? Nah, TPA kita tuh sekarang semakin menggunung ya. Itu karena apa? Karena selama ini sampah yang dibuang itu ke TPA itu karena bercampur. Sudah pernah dengar TPA itu kebakaran? Belum? Tahun kemarin di Sukawinatan yang di TPA yang di Palembang itu udah kebakar loh. Karena apa? Karena terjadi itu tadi. Karena cuman biasanya kan gini kan, kalian itu kalau buang sampah pasti cuma dicampur-campur kan, kulit berambang, terus kulit pisang dan lain-lain, nggak dipilah. Nah itu menyebabkan ada gas metan. Pernah belanja ke Indomaret, Alfamart, pasar? Pernah beli satu coklat karena Valentine ya? Siapa yang pernah pas membeli itu berani menolak plastiknya? Sudah pernah ada belum? Bu Guru atau Pak Guru sudah pernah? Oh Ibu udah pernah nih, Bu ya yuk. Siapa yang udah pernah? Belum pernah? Itu aksi kecil kita loh adik-adik. Aksi kita dalam menjaga bumi kita. Belum pernah? Sudah? Benar. Dari sekian ini siapa yang hari ini bawa tumbler? Ayo tunjuk jari. Ibu mau lihat berapa persen? Kemarin bawa. Tiap hari ya. Tiap hari. Enggak banyak ya, belum ada 50%. Belum ada 50%. Sudah bisa membayangin tadi yang TPA yang numpuk sebanyak itu, apa yang bisa kita lakukan aksi kecil kita? Gampang loh, sederhana loh. Kan kita membawa ini ya, Bapak Ibu kita bawa ini ya. Mungkin harapannya ke depanan atau dari sekolahan menyediakan galon-galonnya. Kalau enggak mungkin di kantin bisa berjualan galon. Jadi anak-anak memang diharuskan membawa tumbler. Jadi sampahnya itu enggak numpuk gitu loh maksudnya. Adik-adik, kalau di rumah minum pakai apa? Wadahnya. Kalau di kantin? Pak Bowo udah pergi ya? Ada tamu, ya udah, perwakilan aja. Adik-adik, kalau mulai dari sekarang ini, yang kita lakukan kan kita ingin lakukan langkah kecil ya. Bisa nggak adik-adik janji dan dari sekolah janji ya, ada Bu kantin mewakili loh, udah pergi. Ada Bu ini, tapi kalau Bu kantin itu biasanya ngikut dari sekolahan, ada MOU biasanya ya. Kalau kita udah sepakat mengurangi beban TPA, mengurangi pencemaran ini udara, pencemaran tanah ya, berani nggak adik-adik itu minum di sekolah pakai gelas? Nggak harus plastik. Berani? Nah itu tinggal nanti kesepakatan antara sekolah ya. Mau kantin yang menyediakan. Kalau kantin yang menyediakan ya Pak, berarti anak-anak ini harus sepakat
minumnya jangan jauh-jauh, kembalikan lagi. Paham? Kalau misalnya anak-anak punya sendiri, berarti fasilitas di sekolah, misalnya untuk cuci piringnya, untuk apanya, itu cuci gelasnya itu harus ada kan? Nah, ada wastafel. Jangan takut sekolahnya ini nggak bakal, kami nggak punya uang untuk beli apa namanya sabun atau apa, nanti gampang, nanti ibu aja, nanti ada. Kalian udah bisa bikin ekoenzim kan? Nah, nanti F2 dari situ kita udah bisa nih buat sabun cuci. Ini 1 kilo mes ya, itu bisa jadi 25 liter sabun ini, sabun cuci piring. Nanti bolehlah kalian pakai ini. Bisa nanti dibuat ini hand sanitizer. Siapa yang tadi pagi nggak mandi? Nih, dari sabun ekoenzim tadi ya, bisa ini nih dibuat sabun mandi seperti ini. Nanti boleh dilihat. Pada intinya gini ya, pernah lihat ini kan, kayak gini kan, nih. Ibu mau pengen janji, boleh dong? Siapa yang bagian video? Shooting ya. Jadi kita semua janji ya, hari ini kita langkah kecil kita. Sayangnya mereka lupa bapak gurunya. Saya bilang bawa ini tumblernya, tapi lupa, nggak apa-apa. Kita janji hari ini, terserah siapa yang mau ini, apa namanya, mau mengkoordinir. Kita janji buat langkah kecil kita ya. Satu, bawa yang sederhana aja. Kita kemana-mana bawa tumbler, oke? Yang kedua, tiap kita belanja kemanapun berani berkata tidak. Saat ya beli satu, kamu dikasih asoy kresek. Karena ibu yakin begitu dapat ya barang. Kalau kamu gimana coba? Beli minuman kan? Nih, kamu sini. Ayo maju. Mau lihat aja gimana bisa. Ini tukang tokonya. Kamu beli aqua. Coba lihat, ya, kan diterima ya. Kamu biasanya kamu terima? Serius? Sekarang kita janji ya, jangan kadang-kadang ya. Karena apa? Begitu diterima, coba. Begitu diterima, apa yang kamu lakukan? Ini tokonya kan, ada ya? Sama Dek. Bu gurunya juga? Siap. Ayo. Siapa yang suaranya keras, yang mimpin, atau Pak gurunya aja? Ya, tumblernya. Ini mau diambil ya. Halo. Mari sekarang kita berjanji bersama, tapi untuk kedepannya akan saya cek satu persatu supaya janji tidak tinggal hanya janji. Serius ini, Pak Loren serius ini Pak Loren. Kapan tuh Pak Loren nggak pernah serius? Oke, sekarang ikuti apa yang Pak Loren katakan. Siap berjanji? Saya berjanji akan membawa botol minum pribadi setiap hari. Dua, saya berjanji mau menolak sampah di lingkungan sekitar. Dan saya berjanji membawa kantong sendiri dan kantong pribadi. Ketika saya berbelanja. Dan saya berjanji bersedia memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan saya.
terima kasih. Janji kalian sudah banyak dan harus segera dan harus direalisasikan untuk kehidupan sehari-hari. Janji ya. Janji ya. Ah, nanti ibu ngontrol ya, kan kelihatan nih dari kantinnya ya. Nanti kita mulai dari awal. Ingat ya, janji Bapak Ibu guru, kita meminimalisir timbulan sampah ya. Dengan itu tadi aksi itu yang jelas dari kantin dikurangi pemakaian. Tidak mungkin kita harus langsung semudah membalikan telapak tangan ya. Nah, jadi dari anak-anak dulu kesadaran, kalau dipinjemi piring, dikembaliin apa dibuang? Ya dengar itu tadi, dikembaliin ke kantin. Tapi Pak biasanya ada pengalaman, masih cuman mating bleser. Jadinya nanti kemungkinan mereka suruh bawa sendiri, bawa gelas sendiri, bawa itu sendiri, ya. Nanti untuk sabunnya pertama kali nanti boleh nanti berapa orang ke bank sampah nanti saya ajari, jadinya biar stok sabun tuh bisa di ini ya. Oke? Ya, kembali yang minta ini. Gini, sebelum kita ke ekobrik, Ibu hanya ingin mengenalkan ya. Boleh 1, 2, 3 anak maju ke depan. Ibu mau jelasin tentang sampah organik. Nih ya. Udah pernah dengar bank sampah belum? Sudah kan? Udah pernah nabung kan? Ibu Rahayu kan? Ya, yang ini sudah? Oh, kelas 12. Ini kelas? Oh, belum. Nah, lihat nanti baca, dipelajari ya. Bank sampah itu apa? Intinya di Dagadu itu ada bank sampah ya. Sampah yang adik-adik kumpulkan seperti ini. Pernah lihat rongsokan kan? Pernah ya? Nah, bedanya kami dengan tukang rongsok tuh agak keren kami dikit, tapi duitnya banyak dia. Yang jelas kalau di kami ini ditabung. Pernah ke bank Sumsel? Kalau ke bank yang ditabung apa? Kalau ke bank sampah yang ditabung, tapi sampah yang ada nilai gunanya. Persis kayak rongsok, cuman yang membedakan kalau di bank sampah itu kayak kita tetap nerima yang kayak gini. Kami bilang awol, ya, yang tebel-tebel kayak ini, karena mau dibuat kerajinan seperti ini tadi, tas dan lain-lain. Buku tabungan ada, SMA, SMK ini punya tabungan. Jadi adik-adik pribadi boleh menabung, ya. Nanti bisa dicatat nomor teleponnya di situ ada. Kalau mau nabung bisa dihubungi, ya. Sekarang maju ke depan, Ibu mau pingin tahu selama ini. Kan ini ada organik, udah tahu organik kan? Tahu ya? Anorganik? Nah, ini puratnya di sini nih bank sampah. Ini Bapak ini direktur bank sampahnya menerima yang mau ditabung. Sekarang Ibu mau minta anak 5 perwakilan. Dari mana? Untuk memisah ini. Ya. Memilah ini. Memilah mana itu organik, anorganik, dan yang bisa ditabung di bank sampah. Ayo, semakin cepat, semakin baik, dan kita langsung praktek nanti ekobrik. Ayo, maju. Langsung aja ambil. Nih, organiknya mana, anorganik mana, ini sampahnya. Ini bank sampahnya. Ingat ya, ada bank sampah kan Ibu tadi menjelaskan ya. Di sini ada Pak Direktur bank sampahnya yang siap menerima sampah yang kalian tabung. Ayo. Ada 3 ya, ini pemilahannya ya. Saya minta di sini organik, anorganik, dan yang bisa ditabung di bank sampah. Iki loh nih. Pernah lihat rongsok? Temennya boleh ngasih usulan. Ayo, boleh ngasih masukan kalau yang 5 ini belum paham. Ayo. Di sini ada kantor bank sampah ya. Di sini ada organik, anorganik. Adek, di sini ada bank sampah. Di situ organik, anorganik. Mana yang bisa ditabung di bank sampah,
dan mana yang mau dibuang? Ini nih. Ayo, yang lain boleh lah ya. Satu, maju kalau mau bantu. Ayo, yang satu ragu ini sebenarnya udah bener. Di sini kan ada bank sampah ya. Ini yang kita lakukan sehari-hari ya. Yang harus kita lakukan sehari-hari. Yang organik kita sendiriin ya. Terus yang anorganik kita sendiriin yang dibuang ke TPA. Yang bisa kita tabung atau kita rongsokkan, kita jual, kita bawa ke sini. Nah, paham? Ah, ya. Yang lain tahu? Apa coba? Nabung sampah di bank sampah, yang lainnya dibuang. Yang dibuang yang kayak apa? Plastik. Yang tidak ada nilai gunanya kan ya. Yang mau dibuat ekobrik tadi. Ayo, udah belum? Butuh satu orang untuk menilai. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Ayo satu. Bu, pilih satu Bu. Pak, satu yang kira-kira nggak dengerin. Wah, harus maju untuk menilai. Udah? Iya dah, nggak usah, nggak apa-apa. Itu aja. Itu nggak bisa ditabung. Ayo, sini. Kira-kira ini bener gak? Ini organik, anorganik, itu. Ini bener gak? Ini temanmu. Ini organik, isinya bener gak? Adik-adik, adik ini bilangnya kan ini sampah organik ya. Dia bilang ini salah. Ini talinya aja cuma sebentar kali. Ininya dalamnya ini benar apa enggak kalau organik? Benar kan? Nah, terus kalau yang organik dengerin ya, itu tadi organik. Ini yang anorganik ya. Semuanya ini benar anorganik. Cuman tergantung kita. Ini mau di bank sampean atau enggak ya, Adik-adik. Kayak gini bisa. Ini namanya duplek. Walaupun cuma 200 rupiah, 300 rupiah, ini laku. Berapa ratus kemarin? 500 ya? Ini 500 rupiah tetap laku. Kertas-kertas itu, kertas bekas Bu, itu tetap laku ya. Yang di bank sampahkan itu botol-botol dan lain-lain. Sudah ngerti? Paham ya, udah ya. Nah, sekarang kalau di rumah harapannya adik-adik itu diginiin, dipisah seperti ini, ya. Oke. Nah, ini pun seperti ini. Kalau kita mau ini ya, ini nggak harus masuk ke TPA. Adik-adik bisa memanfaatkan ini untuk dicuci, diisi ke ekobrik. Ngerti? Jadi dari 100% sampah yang tadi ya numpuk, itu yang ke TPA tuh paling tinggal 30%-nya. Yang 60% ke organik ya pasti ya, ke pupuk. Nah, yang lainnya itu bank sampah dan sisanya tinggal dikit. Sudah paham? Jangan pergi dulu. Nih. Sudah pernah buat pupuk kompos? Sudah? Sudah pernah? Nah, kalau mau yang sudah tahu, sudah pernah ini, lihat ininya di tempat rumah Bu Rahayu. Ibu ini udah ada seperti ini. Nah, adik-adik ya, yang itu tadi kan di bank sampah kan ya. Nah, yang residu tadi dibuat ekobrik. Sepintas ini untuk yang organik ini bisa kita buat pupuk. Tidak harus kayak gini, tidak harus pakai ini ya, adik-adik ya.
dengan kita buat, pernah nyangkul? Nah, zaman dulu sebelum ada ini, kita buat joglangan, lubang, itu udah bisa otomatis buat pupuk kompos alami. Yang penting jangan dibakar. Kalau dibakar itu buat pencemaran udara, ya. Siapa yang batuk? Batuk. Nah, tambahlah bakar, tambah nanti pasti batuk. Makanya jangan bakar-bakar ya. Nah, kalau yang sekarang ini, kalau yang rumahnya sempit, nggak ada alasan nggak bisa bikin kompos, ya. Misalnya, ini ibu rumah tangganya, habis masak, sini. Nah, kita prakteknya aja. Kan ini tadi kan full ya. Nah, gini kan. Nah, terus kan otomatis ya. Ibu ini pura-pura ibu. Ibunya ini harusnya sudah terbiasa. Di rumah ibu ini harus sudah punya satu karung ya. Ini karung. Ini yang mau untuk dibank sampahkan. Yang kedua yang residu tadi kasih di plastik kayak gini untuk menampung, yang untuk dibuat ekobrik. Nah, yang sampah ini yang kayak gini, ibu ini harusnya ya, dia harus sudah punya seperti ini atau joglangan itu tadi dibuat pupuk kompos ya. Kalau ini apa yang berkelanjutan apa? Kalau di materi P4-nya, P5-nya apa? Gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, gaya hidup berkelanjutan tuh ya itu tadi, kan dari kayak gini ya. Nanti dibuat pupuk ya. Pupuknya tuh nanti yang kayak gini, sampah kayak gini juga. Ini masih bisa dibuat polybag. Kalau bisa nggak usah beli-beli polybag, ini aja loh, plastik-plastik yang tebel kayak gini malah lebih tahan lama ya nggak? Untuk polybag. Nah, yang kayak gini nggak harus semuanya masuk ke kompos. Ini bisa dibuat apa? Ini apa ini? Nah, media tanam juga ini ya. Nggak harus polybag kan adik-adik ya. Kita gunakan apa yang ada, ya. Nggak usah gaya-gaya. Kita gayanya gaya hidup berkelanjutan aja. Nanti dengan ini atau kita dapatkan sayuran yang organik. Sehat nggak kalau organik? Apa mau yang mulus-mulus, nggak di apa namanya, ulat aja nggak berani makan. Milih, kalau ke pasar milih yang mana? Milih yang agak ada lubangnya atau yang mulus-mulus? Sama aja itu, nggak ada lubang sama mulus. Itu berarti kayak belalang aja nggak doyan makan. Kebanyakan semprot. Jangan mau, ya. Oke, dah. Itu untuk ininya ya. Kita nanti hari ini kita mulai nanti buat ekobrik. Pertama yang dilakukan ya, diingat jangan sampai kita mengolah sampah, tapi kita menimbulkan sampah baru. Ekobrik ini ya, bata ramah lingkungan. Bisa dibaca di sini, ekobrik. Dia bata ramah lingkungan ya. Intinya nanti kalau pas gunting-gunting ya adik-adik, kalau diusahakan nanti cari tempat yang ini aja, yang gampang disapu, karena biar kita nggak menimbulkan malah mikroplastik, malah lebih bahaya kan. Kalau di rumah pakailah kain-kain atau apa aja, kayak gini kan nggak bakal dia kalau nempel kena gunting, dia nggak lari-lari ya. Oke, nanti setelah selesai gunting-gunting bertanggung jawab ya, dibersihin lagi, jangan sampai menimbulkan sampah baru. Siapa yang bawa botol? Nanti kita sepakat mau botol yang gede dulu atau yang kecil? Gede. Siapa bawa HP? Semua. Bisa buka kalkulator? Gini, ini karena namanya kita bata ramah lingkungan ya, ini ada aturan buatnya. Ini bisa untuk tempat duduk. Siapa yang gendut? Yang ngerasa gendut, maju ke depan. Nah, ayo, boleh duduk di sini. Ayo, boleh duduk. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, duduklah. Nah, ayo. Yes, go. Nah, ayo, duduk.
mau ngetes saja. Ini saya biasanya duduk di rumah kayak gini. Saya buat enzim pakai kursi ini. Nah, foto Pak. Ya, iya, enak kan? Nah, pas. Gitu kan? Besok bengkel. Nah, untuk bengkel untuk apa kita pakai kursi ini? Ini ada aturannya ya. Ini nanti bisa dilihat juga. Kami setahun baru dapat satu ini Gobrik internasional, ada dapat nomornya. Ini bisa didolarkan nanti. Tapi juga kami lagi mempelajari, tapi kami baru dapat satu ini tahun ini. Ini mau apa kan tadi? Ada aturannya. Volume ini biar ini padat, nggak muni kruk-kruk ya. Ada aturannya 0,33 kali volume ininya botol. Ada pakai yang besar. Yang besar itu 1,5 kan? Coba kali 1,5 kali 0,33. Nanti adik-adik harus berapa gram? Kalau yang kecil ini kan 600 kali 0,33. Ini sampai 198 sampai 200. Kalau yang besar ini sekitar 500-an, 500 gram. Kalau belum 500 gram berarti belum padat. Ketemu Dek? Berapa? Yang mana? Yang besar? Berarti 500-an gram kan? Nah, yang ini 200 gram. Mau tahu gimana caranya? Biar itu ini kalau saya punya ini senjata saya dari 3 tinggal 1. Kalau zaman dulu mungkin punya ya, mbak-mbaknya. Sumpit, nanti bisa yang lain. Jadi pertama kali harus dicuci dulu ya. Plastiknya dicuci, dijemur. Karena dia kalau masuk di botol ini posisi kotor, dia malah menimbulkan jamur. Ya, malah timbul penyakit kan. Jadi dia harus bagus seperti ini. Oke. Terus karena ini tadi 200 gram itu 500. Jadi kita sering-sering aja pakai timbangan. Jadi kalau misalnya ini 200, pas separuh ini paling nggak berapa gram? Nah, kalau dia pas gini, kita harus tekan-tekan terus sampai masuk sampai segini 100, ya. Jangan sampai udah penuh baru ditimbang, susah nanti masukinnya. Oke? Terus karena kita nggak perlu pakai pewarna. Ini cantik kan warnanya? Ada tahu dari apa ini? Dicat enggak? Plastik kan? Nah, untuk yang pertama kali kita masukkan itu kita nggak usah gunting. Plastik yang lembut. Jadi apa ya? Pantatnya ini apa ya? Leku-lekuan kan ya? Kalau pakai plastik yang lembut itu kita enak masukin ke dasarnya, ke ujung sini. Paham? Paham? Nah, sekarang cara mengguntingnya. Ibu mau lihat? Sini, satu. Kamu sini. Ayo. Gimana cara mengguntingmu? Plastiknya tadi mana? Sebanyak dari. Ini. Nah, ini. Ibu mau lihat? Kan bisa kelihatan ya di sini ya. Ini kayaknya kecil-kecil gitu. Gimana? Gitu. Terus. Yang madep sana, biar temennya lihat. Nah, kayak gitu. Sekarang, yang lainnya. Gini kamu, Sisilia namanya sama. Gimana kalau kamu? Cara guntingnya, biar cepat, praktis, gampang. Gak kesuwen. Ayo. Kalau adik-adik nanti di rumah ya, cara milahnya ya, yang kayak bungkus mie, kayak apa itu Bu Guru, mendingan langsung di screen. Kalau saya punya plastik tersendiri di dapur itu, nih. Jadi kalau yang kering-kering kayak gini, langsung saya masukin sendiri. Tapi jangan dicampur dengan yang kayak yang apa bekas busa apa basah. Dia harus nyuci lagi kan. Kalau yang ini, yang saya praktek gampang, saya udah punya kayak gini kan. Coba lihat tadi.
Kayak tadi, jangan. Ayo, ketemu. Selamat datang Bu Yuni, ini jauh-jauh tim kita Dagadu dari Puskesmas Rasuan, jauh banget ya. Tapi tetap selalu meluangkan waktu. Ya. Ya, gini ya. Lihat nih Bu. Kalau kayak gitu tadi kan lama ya, ada ya. Lama. Terus kalau guntingnya gini, itu malah jadi mikroplastik ya. Jadi ingat nggak? Kalau mau buat ekobrik ini, ingat waktu kita makan mie. Tolong dibayangkan kita makan mie, pegang garpu. Ya, kalau kita putar, pas mie itu ya, kita pakai garpu, kita putar-putar gini, kita makan langsung lep toh, banyak kan? Iya nggak? Tapi kalau mie-nya tuh potong, mie putih itu susah banget kan kena. Nah, kita kayak gitu juga. Jadi biar cepat, gini ya, kita tepuk-tepuk aja gini. Kalau gini, kelamaan, nanti malah jadi mikroplastik sudah. Jadi kita gini, ini ya, nih, ini. Jadinya nanti panjang dia. Gini, misalnya gini ya, nih, nggak harus kecil banget nih, kan dia panjang nanti, gini, nah, jadi dia nanti panjang itu kalau kita pegang gini, kita masukin ke botol, enak, nggak jatuh-jatuh gitu loh, paham nggak? Ayo yang belakang, ibu mau tahu, sini siapa? Ambil satu, Pak, pasti nggak dengerin nanti. Ayo, 1, 2. Ayo, mau lihat, ibu mau lihat. Nah, mana guntingnya tadi dek, kasih. Nah, cara menggunting yang benar. Adik-adik semua, karena nanti ya, jam ini selesai, satu kelas harus dapat 1. Jadi berapa kelompok Pak? 10 itu nanti kita pulang harus sudah punya 1 kursi. Oke? Nah makanya ibu mau lihat caranya gunting gimana? Ayo, dengar nggak tadi? Ayo, gimana? Nggak dengerin kan? Itu nggak dengerin. Ibu bilang tadi kayak buat mie kan? Nah, yang depan dengar? Sudah tahu? Bisa praktek? Yang belum mana? Maju, belajar. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Nah, jangan kayak gini adik-adik. Ini nanti malah jadi mikroplastik. Nanti adik-adik di rumah boleh searching ya. Mikroplastik itu kayak apa? Kasihan lihat yang di laut-laut itu ikan paus perutnya begitu dibedah isinya plastik-plastik yang kalian ini hasilkan. Oke? Ayo. Udah tahu? Tenang. Itu yang duduk situ senyum-senyum maju. Ayo. Bisa apa enggak? Ayo. Ayo yang lari tadi ke sini, ayo. Ibu mau tes satu lagi. Kalau satu orang udah tahu nanti biar cepat kita selesai jadi. Yang jelas botolnya nanti harus kering ya. Pokoknya kertas botol jangan kering. Kalau nggak ada lap, ibu tadi bawa lap. Dilapin mau ya. Warnanya hijau tadi. Yang ditabung-tabung. Dilapin dulu ya. Oh iya. Mau tahu caranya biar botolnya gimana caranya ngelap? Nih ya. Nah, nanti caranya ngelap tahu kan? Ini aja, masukin kan gini-gini. Nih ya. Jangan basah, nanti ada jamur. Gini aja.
Kalau yang nggak punya lap ya pakai bajunya. Pakai baju ini aja, bajunya adik ini. Ya, oke? Poin sarang penting. Bisa. Jangan kecil-kecilan. Apa kecil-kecilan? Bang. Ayo, Bang. Kita lihat ya, kalau yang satu ini udah bisa, berarti anggaplah yang lainnya bisa. Nanti tiap kelompok kan bisa nanti untuk ini. Oke? Ayo. Adik-adik ya, nanti kalau kalian udah bisa, hasil dari ekobrik ini, kami Bank Sampah Dagadu adalah kami memberanikan diri untuk menjadi off-taker. Ya, biasanya nanti bisa hubungi Ibu Yuni ini ada nomor HP-nya. Kalau kalian punya, mana tadi? Ini punya satu kayak gini, bisa di apa ya? Kalau ngomong dijual kayaknya enggak. Kami menghargai ya, karena kami punya mimpi, punya gedung itu terbuat dari ekobrik. Jadinya boleh disetor ke kami. Nanti kami hargai 4.000 yang kecil, yang besar itu 8.000. Tiap bulannya Bu Yuni ini udah hampir jutaan dia mengeluarkan uang untuk mimpi kami membuat ini bangunan dari ekobrik. Jadi kalau adik-adik udah bisa nanti boleh, tapi harus yang standar ya, bersih dan kalau ditimbang harus sesuai. Oke? Wes, bisa. Angkat bisa. Bisa kata wes, pinter. Bisa. Yuk, udah Pak, silakan di ini. Ada pertanyaan enggak? Tenang. Pokoknya cepat bergerak, gunting cepat. Harus satu kelompok harus jadi satu minimal. Nanti kita buat kursi. Ini kalau untuk kursi ini biasanya kalau lemnya Pak Dwi ini ahlinya. Dia pakai lem setan ya. Lem setan sama apa itu putih-putih? Gabus. Ada. Nah, biasanya lem setan sama gabus. Oh iya. Gabusnya kapian, maneman, gabusnya ngelak. Oke, iya. Yuk, oke. Monggo, Pak. Baik semuanya, silakan kelas 11, silakan berkumpul di sebelah kanan. Ngiyup, berteduh, berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Boleh duduk, boleh berbaring, boleh tiduran. Berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan silakan bekerja. Loro nggak Pak? Loro. Oke Pak. Kelompok 5. Kelompok 5 di bawah pohon beringin. Ini dia masukin pertama dari plastik asal nggak perlu digunting asalnya. Asalnya utuh yang utuh di bawah pampetnya ini. Cari yang warnanya sama biar cantik. Bukan itu teman-teman. Ada yang lain. Yang pertama dan ini kurang tebel ini, nanti kalau ini tambahin lagi kurang tebel, bener nggak? Kalau bisa warna sama. Adek, kalau ini dimaafkan ya, besok lagi jangan. Itu disayang itu baru. Saya tuker aja sini, saya tuker sampah. Itu untuk ibu aja, kumpulin jadi satu. ingat ya, jangan membuat Sampah baru. kita memanfaatkan
Jadi ada yang ngomong, ada yang ini, ada yang ini. Di botolnya dilap dulu. Satu kelompok satu aja dulu. Kaya Leon. Kaya. Jangan lupa nanti kalau udah separuh ditimbang ya. Yang nggak bawa timbangan boleh nimbang tempat ibu di sini. Ditimbang biar tahu dia 250 berarti kalau separuh. Nanti. Woi, ini dulu. Jadikan satu ya. Ini sana lah. Baterai ini. Kayak woi. Lihat ibu senggol dong. Dua kayaknya langsung dua dikata tiga. Kalau bapak berdamut ya pak. Lagi kita memanfaatkan jadi pakai ini kalau dibuat kalau kunjung lagi, itu tanggung jawab itu bukan punya Pak Koran dan bukan punya sekolahan. Tapi punya penjaga juga. Saya berikan ke satu orang juga tanggung jawab dan kembalikan ke Pak Koran. Betul? Paham? Tanggung jawab ya kamu ya. Botolnya mana yang dipakai ini? Ini tambahin lagi biar orang kasih sama warnanya. Rusaknya tambah itu ya. Timbangannya sudah tahu ya, timbangannya sudah dikasih tahu belum? Nah itu sudah selesai. Ya ini contohnya Pak, contohin anak-anak. Iya. Ini mau coba duduk sini Bu. Berat segitu ya. Iya ini sudah jadikan kursi bangku. Kami kan dalam rangka kami itu mau memanfaatkan ini kayak jadi batu bata gitu, mengganti batu bata. Iya, daripada batu bata ya. Karena ini Mari ikut kami bersama Ibu Eni di sini. Bu, si Bu, kita bikin video Bu. siapa? Ya, jadi hari ini acaranya apa? Hari ini kita belajar memilah sampah ya, terus beraksi. Aksi kecil kita yang bisa kita lakukan apa? Anak sekolah bawa tumbler tiap hari, terus berani berkata tidak saat belanja ya. Kita harus kemana bawa itu plastik. Terus mimpi semuanya harapannya kantin kita. Kita ini bisa
jangan menambah sampah. Jadi diusahakan bawa terserah nanti mau di sekolah kantin yang misalkan atau adik-adik bawa yang sendiri sama bawa. Tadi ngeliat nggak? Pas begitu teng bunyi, saya lihat mereka bawa sedotan ini jalan-jalan. Bayangin nggak? Dalam sehari itu numpuk seperti apa? Ya, tahu kan? Kalau kita udah belajar dipilah, ini disendiriin yang organik, ini anorganik, terus yang lainnya bisa di ini, terus yang itu nanti bisa dibuat ini, apa ini? Enzim, ya nggak? Nanti aku yakin sekolah ini kalau kita mau komitmen sampahnya dikit, sabun cuci ini kan cuma dari kulit potongnya. Nah, sampai ini sampah organik dibuat kayak gini, ini kalian udah bisa, tapi minimal tambah dari nanti mandi pun sama ini dari kita kewirausahaan kan ini segini dijual 5.000, segini dijual 10.000 gitu lemnya. Nah bisa kan ini bisa yang pegel-pegel yang ini ada namanya apa, ini nanti bisa untuk ini. Terus selama kalian kerja ini ya kalian bisa duduk pakai eco gitu dari main lu anak memaksa kan ibu aku dedikasi ini lagi masa cuti juga ya kan. Oh ya, jadi ini salah satu hasilnya teman-teman. Ya, sabun. Ini bisa untuk sabun saat mandi biar nggak bau ya. Oke, terima kasih. Harapannya kan nanti kalau misalnya udah bawa piring sendiri, itu sendiri, kita kan wirausaha ya, berarti kita juga mandiri kalau kita kedaulatan dan kita buat bisa buat sabun sendiri, nggak usah beli yang asal-asal sendiri. Oke, ya. Semangat ya. Oke, sekarang kita mau tanya Bu Rahayu selaku guru kewirausahaan di SMK Sapri 1 kita. Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan pada hari ini sebagai guru kewirausahaan? dari barang bekas, selama ini juga sudah ada pameran, ada pasar di Pemanfaatan barang bekas ya, Bu ya. lalu juga selama ini juga sudah saya coba membuat referensi, juga ada contohnya sudah lama dan itu banyak sekali sebenarnya. Barang bisa untuk detox atau penyakit tertentu dari Oke, terima kasih. Jadi simpulannya barang bekas masih bisa digunakan untuk segala hal, gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Aku watok loh. Supaya ngebiar nang ape. Nah, tuh aku ah. Tapi aku ratu ah. Oke, itu aku. Aku ada. Bakso apa? Bakso palit. Bakso palit. Bakso cici. Apa dikasih? Please deh, tak solid. Apa sih?
Kalau yang semuanya penyakit ya, atau boleh nggak dipotong, karena ibu pernah nyoba botol kecil itu bisa 54 plastik, bisa jadi 200 gram. Kalau yang besar ibu belum nyoba, kalau mau nyoba nggak apa-apa, karena dia lembut. Halo guys. Halo, kita akan melakukan ekobrik, yaitu ekologi lingkungan pembuatan daur ulang. Oke, kita akan melihat kedua guru kita yang sedang membuat ekobrik. Kita lihat hasilnya nanti. Ini sedang proses bersama Mr. Loren. Cekal-cekalan bareng. Modus lah. Meleset, Pak. Salah sing di. Iya. Ini adalah contoh-contoh pemulung-pemulung di 2030. Ini kali ditunggu 2030 anak-anak ini di tempat-tempat sampah. Di menyambung hidup. Lagunya adalah lihatlah dan mata. Contoh-contoh anak-anak yang nanti 10 tahun ke depan akan menjadi pemulung. Siap untuk sampah-sampah yang ada di rumahnya, sampah langsung setor ke anak-anak ini. Lihat muka-mukanya. Amin. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, karena Bunda berduka, agar ku tak menurut sisi. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, dengan Apa? Kata-kata hari ini tetap semangat walau gak punya penyemangat. Anjay, roar. Kakak. Kamu ini siapa? Menurut kamu gimana kegiatan hari ini, Lip? Sangat seru sekali. Nah, seru. Itu kenapa bibirnya? Bibirnya kenapa, Lip? Lip, Kamu kok loyo sekali, Lip? Sariawan. Sedang Sariawan. Sariawan ya?
Oh ya ya. Pesannya untuk hari ini, Lip? Kata-katanya. Kata-kata. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Kamu dari kelas apa, Lip? 10 MM. Oke. Siapa gurunya, Lip? Ibu Tian SPD. Guru kejurusannya? Guru kejurusannya Yongki. BKP. Guru jurusannya siapa, Philip? Pak Yongki Dan? dan Pak Tri. Oke. Kata-kata untuk Pak Triki apa? Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semangat Pak. Semangat, Pak. Mantap, mantap.